Halo Sobat Kemahan, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan yang paling penting tetap semangat ya untuk menyaksikan Defense Advocate Official Podcast dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Senang sekali kita ketemu lagi bersama saya Suara Madina selama kurang lebih 30 menit ke depan. Seperti biasa juga, kita akan selalu menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya dan juga dengan tema yang begitu menarik. Seperti pada episode kali ini kita akan membahas tentang peran Kemhan dalam rangka keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 mendatang. Langsung saja yuk kita akan berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir menyempatkan waktunya di kala kesibukan ya. Tentu banyak banget kegiatannya ya Pak ya. Saya Iya. sudah bersama dengan Kolonel Infantri Kurniawan FS, Kasubdit Multilateral Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan RI. Selamat datang Pak Kurniawan, bagaimana Terima kabarnya kasih hari Mbak. ini? Sehat ya Alhamdulillah dalam Pak? keadaan sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Kurniawan ya Iya, panggilannya. heeh. Baik, Pak Kurniawan, ini sebelum kita membahas terkait dengan ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM yang akan dilaksanakan di Indonesia ya Pak untuk Iya, tahun 2023. iya. Sobat Kemhan pengen tahu dulu nih bagaimana Pak Kurniawan mungkin seperti perjalanan karirnya sebelum ada di Strahan saat ini. Baik. Sebelum saya masuk ke Serahan, saya menempuh jalur karir sebagai seorang militer seperti pada umumnya. Dimulai dari pada saat saya perwira pertama, kemudian sebagai pamen, sempat merasakan sebagai komandan batalion, komandan kodim. Jadi ini adalah merupakan jalur karir yang memang saya inginkan dari awal untuk berkarir di bidang militer. Sebelum saya masuk ke Kementerian Pertahanan. Ketika saya masuk di Kementerian Pertahanan tahun 2013, itu saya langsung masuk di Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan. Jadi kurang lebih kalau sampai dengan tahun ini hampir 10 tahun saya sudah berada di Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan. Wah, berarti sudah banyak sekali pengalaman yang ada gitu ya Pak ya, yang Iya, difokuskan saat iya. ini. Heeh. Kalau pengalaman mungkin sudah cukup banyak ya, cukup panjang, sudah 10 tahun. Tapi istimewanya itu kalau di kami itu seperti yang saya sampaikan, kita dibekali dengan ilmu militer, ilmu perang dan segala macamnya. Ketika beralih ke Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan, itu semua harus kita rubah. Mindset kita harus kita rubah. Kalau kita Direktorat Kerjasama Internasional itu bagaikan diplomat tetapi militer, jadi diplomat militer. Jadi kita mulai belajar bagaimana bernegosiasi, bagaimana kita berhubungan dengan banyak warga asing dan segala macamnya. Dan ini yang sangat menarik karena kita mungkin lain sama diplomat di Kemlu, lingkungan Kemlu. Kalau diplomat Kemlu itu dibekali dengan ilmu sebelum masuk jadi diplomat. Kami masuk dulu, nyebur dulu, memahami kerjaan, kemudian sambil belajar. Oke. Tapi kebetulan ya banyak guru yang senior-senior yang waktu itu ada di saya mengajarkan saya banyak ilmu tentang ini. Baik, apa yang saat ini sedang difokuskan Pak di Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan yang mungkin selain ADME gitu yang akan Ya, berjalan nanti? ya. Memang kalau kita bicara tentang ADMM atau Ketuaan ASEAN, kebetulan memang ini adalah bidang yang saya tekuni, yaitu kerjasama multilateral atau kerjasama yang melibatkan banyak negara. ASEAN itu terdiri dari 10 negara termasuk Indonesia itu sendiri. Jadi ada kerjasama pertahanannya. Kebetulan memang itu job saya dan kebetulan pada tahun 2023 di tahun mendatang itu Indonesia telah mengambil alih keketuaan ASEAN dari Kamboja pada tanggal 13 November yang lalu. Sehingga secara efektif tanggal 1 Januari 2023 kita akan mulai keketuaan ASEAN kita. Ketua ASEAN juga ada beberapa related meeting atau pertemuan-pertemuan kerjasama yang berkaitan, termasuk diantaranya kerjasama di bidang pertahanan. Untuk kerjasama di bidang pertahanan seperti yang Mbak tadi sampaikan bahwa itu ada namanya ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. Kebetulan Bapak Menteri Pertahanan yang bertindak sebagai ketuanya pada saat itu. Dan kami yang ada di Direktorat Kerjasama Internasional Pertahanan itu menyiapkan segala hal yang diperlukan dalam rangka mendukung Bapak Menteri Pertahanan menjalankan tugasnya sebagai ketua dari para Menteri Pertahanan seluruh negara ASEAN.
demikian, Mbak. Baik, nah berarti Pak kemarin kan di tahun 2022 berlangsung di Ya, Kamboja gitu betul. ya. Apa yang bisa ingin disampaikan juga kepada Sobat Kemhan seperti evaluasi dan akhirnya Indonesia di 2023 menjadi ketua? Iya. Eee, pada saat 2022 ADMM dilaksanakan atau ketua ASEAN adalah Kamboja, itu adalah masalah transisi ketika, eee, banyak mulai aturan-aturan yang sudah terbiasa dilakukan pada saat pandemi, kemudian beralih untuk menjadi normal kembali. Jadi, banyak mulai pertemuan-pertemuan yang semula pada 2021 di Brunei itu dilakukan secara virtual, mulai dilakukan secara, eee, tatap muka. Setahun ini kita tampaknya seperti belajar kembali. Jadi seolah-olah kita habis mengalami kecelakaan, kita mungkin patah kaki, kemudian kita mencoba berjalan kembali setelah kita sembuh. Ini yang saya rasakan. Dan saya menilai bahwa Kamboja dengan segala keterbatasannya sudah sangat luar biasa. Kemudian pada saat Bapak Menteri kedua kali ke Kamboja pada saat di Phnom Penh dan juga di Siem Reap bulan November yang lalu, beliau mengatakan jangan sampai kita tidak bisa menyamai prestasi yang telah dicapai oleh Kamboja. Itu pesannya. Terlebih lagi pada saat 2023 post pandemi keadaan setelah pandemi ini sudah tidak sama dengan tahun ini, mungkin lebih bisa Berbeda normal. dengan sebelum COVID juga ya Iya pasti itu ya dia. Pak. Itu kendala utamanya. Tetapi banyak hal yang kita pelajari pada saat pandemi COVID seperti pertemuan virtual. Ada beberapa hal yang kita bisa ambil itu efektif untuk terus dilakukan. Jadi 2022 ini adalah tahap transisi yang sangat luar biasa. Kita harapkan tahun 2023 pada saat ketua kita akan memulai transisi yang sudah berjalan secara mulus. Baik, nah ini kalau tidak salah di tahun 2011 ya Pak Ya, ya, Indonesia juga menjadi ketua betul. ASEAN gitu Betul. dalam penyelenggaraan. Ya. Mungkin ada yang berbeda nggak Pak dengan yang sebelumnya kemarin? ADMM sendiri ini dibentuknya tahun 2006. Kalau ASEAN itu dimulainya 1965, jadi setelah 41 tahun baru ada kerjasama di bidang pertahanan. Ketika para pimpinan negara pada saat itu berpikir bahwa kerjasama ekonomi tidak bisa dilakukan tanpa kerjasama pertahanan. 2006 waktu itu dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada saat itu Malaysia masih ketua ASEAN. Kemudian kita 2011 kita berusaha mengembangkan ASEAN menjadi lebih luas. Apabila dulu ASEAN hanya berfokus kepada negara ASEAN di 10 negara ASEAN, pada saat Indonesia menjadi ketua di 2011 itu, kita mulai mengajak negara-negara di luar ASEAN yang berpengaruh ataupun yang ikut mempengaruhi situasi keamanan di kawasan. Seperti Amerika, Australia, Selandia Baru, India, Korea, Jepang, even Rusia dan juga Cina. Jadi semua negara-negara yang adidaya itu semua diajak. Di tahun ini kita berencana untuk lebih mengembangkan lagi wawasan kita. Kita tidak lagi hanya eksklusif hanya ASEAN sama 8 negara mitra. Karena situasi dunia sudah mulai berubah. Ya. Ternyata banyak negara-negara yang juga sudah ikut berada untuk mempengaruhi. Seperti kita tahu ada Uni Eropa di sana, ada Kanada di sana, ada Brazil di sana. Atau bahkan negara-negara kecil seperti negara-negara di Pasifik Selatan seperti Fiji, kemudian Vanuatu, Timor Leste dan segala macam itu juga berpengaruh. Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan. Ini yang mau coba kita gandeng bersama, kita berpikir bersama, ASEAN sebagai leading, nanti kita memikirkan bagaimana dunia ini ke depannya menjadi lebih damai, menjadi lebih aman sehingga ke depannya diharapkan terjadi suatu environment lingkungan yang damai dan memudahkan masyarakat untuk bisa bekerja, berupaya dan segala macam sehingga ekonomi dunia makin lama makin baik. Itu tujuan kita nanti di tahun 2023 nanti. Baik, yang paling penting adalah menciptakan perdamaian Betul. antar negara gitu ya Pak Itu ya. intinya Itu sebenarnya. yang Perdamaian, capaikan keamanan, udah aman, semuanya bisa
kemana-mana lebih enak, ya tentunya ekonomi akan lebih bangkit. Baik, nah untuk perhelatan di Ya, 2023 Indonesia sebagai ketua ASEAN yang akan ya. berlangsung nanti, tentu persiapannya ini kayaknya tidak mudah ya Pak ya, butuh proses yang panjang Nah, dari itu sudah. sebelumnya. Tapi sebenarnya Pak sudah ketahuan Indonesia menjadi ketua ASEAN ini pada saat di Kamboja kemarin ya? Atau memang sebelumnya sudah ada tahu rollingan itu? Ya, rollingan ini sebenarnya diurutkan sampai kayak semacam alphabetical order dalam bahasa Inggris. Jadi ketika 2021 Brunei menjadi ketua, tentunya habis itu Kambodia, dan setelah itu Indonesia. Tetapi kita terus diwaspadai adanya pada saat kita 2011 itu kita mengambil alih keketuaan yang mestinya Brunei. Nah, Apa yang menjadi alasan saat itu Pak? alasan mereka ASEAN ini apa ya, dibangun atas dasar kekeluargaan, atas dasar dibangun atas musyawarah, sehingga ketika satu negara mengatakan oke saya tidak bisa pada saat ini, tolong dong siapa yang negara yang mau Oke. gitu, oke kita bantu. Pada saat itu Indonesia bersedia. Jadi Brunei mengatakan pada saat itu ada kendala, kita tidak tanyakan alasan secara detail, tapi kita langsung oke kita ambil. Tetapi pada saat 2021 ini Brunei siap, Kamboja siap, tentunya Indonesia akan siap. Dan berikutnya semoga mudah-mudahan sesuai dengan urut abjad, sesuai dengan yang disepakati oleh para pimpinan negara ASEAN. Baik, persiapan apa yang sudah dilakukan sejauh ini Pak hingga saat ini? Kalau persiapannya kita sudah mulai dari 1 tahun yang lalu. Jadi ketika 2021 Kamboja mengambil alih kepemimpinan dari Brunei, kita sudah mengatakan bahwa kita siap untuk mengambil alih sesuai dengan urutan yang ada. Kita mengatakan kita siap. Ketika saat itu persiapan sudah dilakukan. Persiapannya tidak saja secara administrasi, tetapi juga secara substansi. Kita tidak mau perhelatan itu hanya lancar secara administrasi, secara upacaranya, secara protokolnya mantap, bagus, Tujuannya luar nih biasa. harus sampai. Tetapi substansi yang dicapai itu yang tidak tercapai. Dan ternyata substansi itu yang agak lebih sulit dicapai, disiapkan dibandingkan administrasi. Kalau administrasi mudah-mudahan kita siap semua. Jadi kurang lebih penyiapan selama 1 tahun dengan intensitas yang tinggi pada 3 bulan terakhir ini kita harapkan sudah siap semua. Nah Pak, kalau pelaksanaan G20 kan di Bali nih Ya. lokasinya. Bagaimana kalau untuk ADMM? Apakah sama atau mungkin daerah lain? Ya. Atau di Jakarta lagi? Seperti yang saya sampaikan pada awalnya, kita nyiapkan sudah cukup lama. Perencanaan awal itu kita dapat arahan dari Kementerian Luar Negeri bahwa diupayakan pertemuan ini dilaksanakan secara tatap muka. Itu yang pertama, stretching pertama. Stretching kedua kalau bisa dilaksanakan di seantero Indonesia untuk mengenalkan Indonesia kepada orang luar. Kita sudah merencanakan itu sebelumnya, tetapi dengan berjalannya waktu ternyata harus diadakan penyesuaian. Pada akhirnya kita terpaksa menarik semua kembali ke Jakarta, kecuali ada 2 event besar yang kita laksanakan di luar. Yang pertama kegiatan retreat yang akan dilaksanakan pada bulan November di Bali. Dan yang kedua ada kegiatan latihan sebagai kegiatan latihan puncak tentang terkait kebencanaan. Itu kita laksanakan di Jogja pada bulan Oktober. Yang satu lagi pada saat kita ketua, kita melaksanakan kegiatan di Dili, Timor Leste. Oke. Kenapa kita melaksanakan di Dili? Ini hanya semata-mata bahwa kita akan kita selama ini memposisikan diri kita sebagai big brother dari Timor Leste. Dan 2022 ini pada saat KTT ASEAN sudah disampaikan Timor Leste secara prinsipal keanggotaannya sudah bisa diterima di ASEAN. Tetapi mereka belum jadi anggota ASEAN, mereka masih harus memenuhi beberapa kriteria. Nah, Indonesia berupaya memberikan arahan kepada Timor Leste bahwa hal inilah yang harus dipersiapkan untuk mereka benar-benar siap untuk menjadi anggota ASEAN nantinya. Kegiatan yang dilakukan di Timor Leste itu melibatkan 27 negara. 27 negara ditambah ASEAN Sekretariat. Suatu event yang sangat besar, mungkin yang pertama kali dilakukan oleh Timor Leste. Jadi kita berusaha, ini latihannya. Jadi kita mengajarkan mereka, ini loh yang harus mereka tempuh. Selain ada beberapa kegiatan lainnya dalam rangka kita mentoring Timor Leste. Baik, ternyata memang kegiatannya juga sudah terkonsepkan ya sejauh ini ya. Ini sudah cukup terkonsepkan. Hanya memang ada beberapa yang
terpaksa kita Mungkin harus ada sesuaikan. pengubah gitu Iya, ya, harus betul diubah sekali. seperti itu Iya, sesuai dengan kondisinya juga betul, ya Pak. betul. Baik, nah lalu Pak Kurniawan ini ada yang menarik terkait dengan temanya itu Iya, peace, prosperity and security. iya. Apa yang mungkin menjadi alasan ataupun arti dari tema itu ataukah ini juga diusung dari kerjasama Presiden Joko Widodo Iya, dengan Pak iya. Menhan juga atau seperti apa? Kita memilih, bukan bukan kami, tentunya Bapak Menhan menetapkan, kami mengusulkan kepada beliau. Sebenarnya ini semua mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat mengambil alih keketuaan ASEAN dari Kamboja. Selesai menerima simbol keketuaan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan tema ASEAN adalah ASEAN Matter, epicentrum of growth. Kalau dilihat temanya saja, kok seolah-olah menonjolkan bidang ekonomi. Tetapi begitu kita simak lagi pidato Bapak Presiden, di situ ada kata-kata bahwa ASEAN harus tetap tidak terpengaruh oleh kekuatan dominan luar. ASEAN harus tetap menjadi sentral. ASEAN harus tetap bersatu, tidak boleh terpengaruh oleh kekuatan besar dunia. Ini semuanya terkait dengan defense, terkait dengan pertahanan. Inilah yang kemudian diajukan oleh Bapak Menhan kita, bahwa yang awal untuk menjadi ekonomi sebelum growth ini, sebelum maju itu harus damai dulu. Sentralnya itu adalah damai. Jadi untuk sebuah kemajuan harus berdamai terlebih dahulu. Berdamai dulu kita di kawasan. Kemudian hasil ada damai ini kita bisa prosper, makmur. Tetapi kalau sudah makmur itu keamanan tetap harus dijaga, secure. Jadi itu dia, peace, prosperity, kemudian security. Bisa dikatakan prosperity and security ini berjalan berdampingan. Tapi awal dari ini semua harus peace dulu. Jadi yang didorong pertama adalah peace-nya. Jadi memang poin pentingnya adalah peace-nya Perdamaian. ini, perdamaian Iya, seperti itu. Iya. Dan ini juga memang untuk membuat acara dengan tema yang spektakuler bisa kita kata seperti itu juga harus sesuai dengan aksinya nanti ya Betul, Pak ya. betul. Biar bisa berjalan dengan Iya, baik gitu betul. Sobat Kemhan. Pasti penasaran juga apa yang nanti akan terjadi atau mungkin apa yang nanti sudah terencana itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Pak Kurniawan, ini juga kalau kita bahas tentang kawasan dan global yang memang masih menghadapi tantangan yang tidak mudah, terus juga tidak bisa diprediksi gitu, yang predictable. Nah, ini seperti apakah mungkin gambaran tantangan yang akan dihadapi pada kawasan seperti itu? Yang paling utama kita bisa melihat secara kasat mata ya, tantangan yang dihadapi pada saat ini, bagaimana dua kekuatan dunia, atau kita tidak bisa katakan dua lagi, menjadi tiga kekuatan dunia saling berhadapan. Di satu sisi ada satu kekuatan yang sudah legitimate, yang sudah lama ingin tetap mempertahankan dominasi ya. Kekuatan yang kedua ada satu kekuatan yang dia sudah mulai ingin meningkatkan kemampuannya dari kemampuan yang medium core, yang separuh-separuh. Sekarang karena kemampuan ekonominya kemudian menanjak lebih kuat, dia mulai mau mendominasi. Yang ketiga adalah dulu kekuatan besar yang sekarang agak sedikit tenggelam, tapi terus kemudian mau menunjukkan eksistensinya lagi. Dan ketiga kekuatan ini semuanya ada di kawasan ASEAN ini. Masing-masing negara ASEAN itu terpengaruh oleh kekuatan itu. Nah, ini yang tantangan ke depannya. Bagaimana kita berusaha menjadikan ASEAN itu adalah suatu kawasan yang bersatu, jadi tidak terpecah-pecah dipengaruhi oleh kekuatan besar dunia ini. Dan mungkin ada banyak ilmuwan yang mengatakan sebenarnya ASEAN itu masih perlu nggak sih? Gitu. Karena ini kelihatan tuh Myanmar kok gitu, kenapa ASEAN diam saja? Nah, makanya pada saat temanya Pak Jokowi yang pertama adalah ASEAN Matter, ASEAN itu perlu, ASEAN itu penting. Jadi kita bagaimana caranya untuk mencegah kekuatan dominasi dunia ini bermain di kawasan ini. Itu yang kita berusaha pertama. Kita bukan mau menjadi polisi. Kalau polisi itu mencegah terjadinya pelanggaran. Tapi kita berusaha menjadi jembatan gitu? Bukan? Jembatan enggak juga ya, gimana? Oke, kita katakan big brother. Kalau kakak tertua tuh biasanya ngemong adik-adiknya gitu. Ya, jadi ngemong adik-adiknya, ayo loh, ini mestinya seperti ini loh ya jalannya. Kita jangan ke kanan, Mengajak jangan gitu ke ya, kiri. Pak, ya? Ya ini jalannya yang lurus tuh ini loh gitu. Jadi kita
memang kalau misalnya ada kata-kata Big Brother, Indonesia adalah Big Brother, ya mungkin itu yang harus kita lakukan. Kita berusaha mengajak negara-negara lain, ayo ini loh jalan yang paling baik, ini yang harusnya kita tempuh. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Boleh menceng-menceng sedikit, tetapi tetap jalannya ke sini. Karena kita tidak bisa mencegah ASEAN ini berjalan lurus. Pasti ada kayak ular gitu. Jadi jalannya Straight to the point. bulat begini, Baik. tapi tetap tujuannya. Ini yang kita coba. Kita berusaha untuk meluruskan jalan ini tetap dalam satu tujuan kita bersama. Nah, mungkin memang kalau belum ada yang mulai, siapa gitu yang akan memulai gitu ya Pak ya. Ini yang ditunggu. Nah, jadi kalau kita bicara sama negara-negara lain, bahwa pada saat Indonesia mengambil keketuaan dari Kamboja, diharapkan ada sesuatu yang berbeda. Banyak tugas berat yang kemudian dibebankan kepada kita. Mereka tahu sebelumnya adalah Kamboja. Mereka tahu sebelumnya adalah Brunei. Brunei walaupun bagaimana kuatnya, tetap dia negaranya kecil. Hanya penduduknya kurang lebih berapa juta orang. Kamboja, oke, kuat, bagus. Tapi bagaimanapun juga orang lihatnya itu Kamboja. Setelah kita Laos, orang melihatnya itu Laos. Nah, di tengah-tengah ini ada Indonesia dengan masyarakat yang begitu luas, yang banyak, tanahnya yang luas, kemampuan yang luar biasa, kita anggota G20 dan segala. Jadi banyak negara di dunia berharap ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN maupun ketua DMM, ada something new, ya something sesuatu yang spektakuler. Bukan spektakuler gaweannya Luar gitu ya. biasa gitu Bukan ya. gitu, tapi sesuatu yang dihasilkan tuh sesuatu yang luar biasa. Ini yang kita coba ke sana. Dan yang paling penting sesuai tujuan juga dari tema ini ya Pak Nah, ya. itu Berat dia. juga loh ini. Menciptakan perdamaian. Kita harapkan mungkin banyak kita masuk begitu Pak Joko Widodo Presiden mengatakan banyak tantangan. Ini besok ke depan ada perang Ukraina Rusia yang nggak tahu kapan selesainya. Myanmar bagaimana untuk 5 point consensus apa misalnya. Kita semuanya berharap bahwa itu semua bisa selesai pada saat kita ketua. Itu harapan. Tapi Baik. tentunya kadang-kadang harapan kan tidak bisa tercapai. Iya, yang penting setidaknya sudah ada rencana dan konsepnya seperti itu. Semoga. Pak Kurniawan, ini juga kalau bahas tentang keketuaan ADMM 2023 ini kan will address those challenges ya, seperti apakah mungkin prioritasnya ya yang nantinya juga akan berjalan di 2023. Prioritas pertamanya adalah menjadikan ASEAN itu bersatu dan menjadi sentral pusat perkembangan dari kawasan. Kita tidak mau salah satu negara menjadi sentral. Kita tidak mau negara lain yang di luar kawasan menjadi seolah-olah taking a lead atau mengambil alih kepemimpinan tersebut. Kita mau menjadikan ASEAN bersatu. Itu prioritas pertama. Prioritas keduanya adalah kita ingin menjadikan ASEAN itu dignified atau berwibawa. Kita disegani oleh rekan-rekan lain. Itu yang intinya itu. Yang ketiga, kita tetap mematuhi hukum internasional dengan tujuan kalau ada perpecahan kita selesaikanlah secara damai. Yang ketiga. Yang keempat, bisa dikatakan bahwa kita ingin membawa ASEAN ini lebih terbuka dan lebih inklusif. Jadi tidak bersifat eksklusif. Kita tidak mau ASEAN itu ADMM kerjasama pertahanan hanya dikuasai 10 negara ASEAN sama 8 negara yang ada. Kita menyadari bahwa banyak negara lainnya yang sebenarnya juga mempengaruhi keamanan di kawasan ini. Dan kita ingin lebih berpikir tentang dunia. Ada sesuatu yang ASEAN ini bisa hadirkan kepada dunia bahwa kita ajak bersama-sama untuk memikirkan. Contoh, global warming atau pemanasan global itu berpengaruh terhadap keamanan nasional. Air laut naik, nanti kemungkinan ada beberapa wilayah yang tidak punya gunung itu tenggelam. Seperti Maladewa dan segala macam. Berkaitan sama pertahanan tentu saja. Nah, ayo kita bicarakan bagaimana solusinya. Ini yang kita akan coba untuk lebih membawa ASEAN, membawa ADMM ini
tidak hanya berpikir region, kawasan, tetapi berpikir lebih luas lagi. Nah, ini kan ADMM juga akan berjalan Ya, kalau tidak salah di akhir Januari nanti ya Pak ya, iya, 2023 sudah mulai ada kegiatan lah iya betul. seperti itu. Nah, mungkin bisa di-spill dikit Pak kepada Oh Sobat ya, Kemhan nih apa saja yang akan dilakukan betul. kegiatan-kegiatannya atau program-programnya? Jadi Sobat Kemhan sekalian, untuk kegiatan kerjasama pertahanan ini sendiri yang akan diselenggarakan di Indonesia kurang lebih ada sampai dengan sekitar 19 kegiatan. Kegiatannya beragam, ada yang sifatnya pertemuan-pertemuan resmi, ada yang sifatnya suplemen. Semuanya tidak saja memang berkaitan dengan defense, apakah itu tentang perdamaian dunia, peacekeeping operation, kemudian ada terkait bencana alam, tetapi juga kita menyentuh kepada masyarakat seperti bagaimana kita membangun generasi muda, tapi generasi mudanya defense ya, untuk lebih ada saling interaksi antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana generasi muda defense ini pertahanan itu berhubungan dengan generasi muda dari pihak masyarakat sipil. Kita coba kawinkan ini, kita coba gabungkan ini. Kita Indonesia militernya terkenal dengan teritorialnya. Bagaimana kedekatan kita dengan rakyat. Ini yang coba kita tularkan kepada rekan-rekan dari. Ini loh sebenarnya Indonesia. Ini loh defense-nya Indonesia tidak bisa berjalan hanya dengan militer saja. Kami harus berbaur dengan masyarakat. Kami harus menyatu sama masyarakat untuk menciptakan Indonesia ini memiliki pertahanan yang kuat. Ayo negara ASEAN, ini Indonesia silakan. Ayo kita sama-sama, ini contoh silakan kalau mau dikembangkan di negaranya, silakan. Kalau tidak masalah. Kita menawarkan pada mereka. Setidaknya kita sudah membuktikan, menunjukkan Menunjukkan seperti itu lagi. ya. Nah, dan kita mengajak pada saat kita ketua ini kesempatan kita ngajak mereka. Ayo ini loh gitu. Baik, sebenarnya banyak sekali potensi yang juga nanti akan hadir gitu Ya, ya Pak, bukan hanya sekedar pertahanan ya, defense-nya saja, tapi juga seperti sektor-sektor lain ya, yang nantinya juga akan mendukung dalam penyelenggaraan ADMM ini. betul. Nah, lalu Pak, apa yang menjadi rencana ke depannya dengan nanti menjadi ketua ASEAN, terus juga ketua ADMM, mungkin selanjutnya yang sudah ingin dicapai ke depan atau target apa yang ingin disampaikan Pak? Yang pertama kita ingin sebenarnya ASEAN ini kita bicara ASEAN ya. Eh, Indonesia negara besar, tetapi kita selalu menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengamankan keamanan nasional kita kalau kita kawasan ini tidak aman. Jadi selalu kita bicara ASEAN. Kita bicara ASEAN dalam arti kata gini, Mbak. Yang kedepannya kita harapkan ASEAN ini tetap dalam posisi yang saat sekarang, tetap menjadi kawasan yang damai, tetap membuka diri kepada semua pengaruh, membuka diri terhadap semua bentuk kerjasama, tidak tertutup, tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan negara lainnya. Diharapkan dengan banyaknya kerjasama yang masuk, diharapkan ASEAN ini bisa lebih berkembang. ASEAN bisa lebih maju. Kalau ASEAN maju, tentunya nanti secara nasional keamanan kita akan lebih maju lagi. Saling berhubungan, nggak bisa dilepaskan. Oke, kita Indonesia nggak usah memikirkan ASEAN, nggak bisa seperti itu. Kita harus saling mendukung. Demikian. ASEAN ini masih ada kok, masih berjalan Masih seperti berjalan, itu ya itu Pak. dia. Oke, Pak Kurniawan mungkin Nah, harapan untuk ke depan dalam penyelenggaraan atau menciptakan perdamaian dunia ya, khususnya negara-negara ASEAN yang nantinya juga akan terlaksana Indonesia menjadi ketua ASEAN gitu dalam penyelenggaraan ADMM ini, dan juga yang paling penting adalah apa yang disampaikan untuk dukungan masyarakat agar bisa juga kerjasama nih Pak. Ini kan ada negara-negara ASEAN yang juga akan hadir, apalagi kalau misalnya terfokuskan di Jakarta, tentu kemacetan untuk ya, menghindari itu, terus juga masyarakat penduduk Jakarta ini kan lumayan banyak seperti ya. itu. Apa yang disampaikan agar mereka juga bisa kerjasama Pak dengan penyelenggaraannya bisa lebih baik ke depan? Ya sebenarnya sama ya dengan penyelenggaraan G20. Tapi G20 itu lebih bicara ekonomi, tidak pernah bicara defense. Kita lebih banyak bicara defense, ada beberapa dan untuk selama keketuaan ASEAN itu sekitar ada 1 tahun itu sekitar 300 ada sekitar 900 pertemuan. Tentunya 900 pertemuan ini akan mengganggu rutinitas masyarakat selama 1 tahun ke depan. Ya kami berharap dukungannya, supportnya dari rekan-rekan semua, dari seluruh sobat Kemhan, dari masyarakat Indonesia bahwa
bisa memahami hal ini, mensupport kita. Tentunya kita berusaha untuk kami berupaya untuk tetap tidak mengganggu jalannya lalu lintas dan kehidupan rutinitas sehari-hari, tetapi tentunya ini tidak bisa kita nolkan, pasti akan ada. Kami mohon pengertiannya. Ini semua kami lakukan, kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia memang benar-benar dijadikan sebagai big brother atau sebagai memimpin mereka, sebagai menunjukkan sesuatu yang lebih dibandingkan negara lainnya. Kita punya segalanya. Baik, kita punya segalanya untuk perjalanan dan juga terlaksananya nanti ya Pak Betul, ya, ya. ADMM di 2023 agar bisa menciptakan perdamaian, kemakmuran dan juga keamanan bukan hanya Indonesia saja tapi juga seluruh negara ASEAN. Betul. Terima kasih Kolonel Infantri Kurniawan FS Terima kasih, selaku Kasubdit Multilateral Ditkersihan dari Ditjen Strahan Kemhan RI yang sudah menyempatkan waktunya Pak dalam Terima kasih, Defense Mbak. Advocate kali ini. Saatnya saya Suara Madina undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Sobat Kemhan semua. Jangan lupa like, subscribe dan juga share video kita agar bisa bermanfaat dan juga memotivasi, juga menginspirasi kita semua. Sampai jumpa.